Halo teman, Kairni di sini. Selamat datang di program baru Kairni dan tim. Jadi di sini Kairni mau mulai sebuah seri tentang kisah-kisah kriminal atau sejarah yang di dalamnya akan kita selipkan analisis kriminologis, historis, atau psikologis. Nah, rencananya per minggu akan ganti-gantian cerita antara kriminal kontemporer atau klasik gitu. Jadi misalnya minggu ini kita bicara kisah yang relatif baru, sementara di minggu berikutnya kita akan membahas kasus yang lebih tua atau klasik. Nah, program ini Kairni dan tim beri judul Skrim atau Sejarah Kriminal. Nah, tayangan panjangnya akan hadir di setiap hari Sabtu. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang paling menggemparkan di Indonesia dalam dekade terakhir. Sebuah kasus yang melibatkan seorang jenderal polisi bintang 2. Pembunuhan berencana, rekayasa kasus yang masif, dan proses peradilan yang membuat kita semua bertanya-tanya, masih bisa nggak kita percaya pada sistem peradilan kita? Pasti tahu kan siapa? Ya, betul. Ini adalah kasus Ferdy Sambo dan kematian tragis Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau yang lebih kita kenal sebagai Brigadir J. Dari awal pembunuhan, rekayasa yang sistematis, hingga putusan kontroversial Mahkamah Agung yang bikin keluarga korban menangis kecewa. Sebelum kita mulai, jangan lupa please like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, mari kita naik mesin waktu dan mundur ke pertengahan tahun 2022. Yuk! Sebelum kita sampai ke hari yang fatal itu, ada warning signs atau tanda-tanda peringatan yang sebenarnya sudah muncul tapi diabaikan atau mungkin sengaja dibungkam ya. Jadi Brigadir J itu adalah seorang ajudan muda yang bertugas di bawah Ferdy Sambo. Nah, di bulan Juni hingga awal Juli 2022, Brigadir J sempat menerima ancaman pembunuhan. Bukan sekali, tapi 2 kali. Yang terakhir sehari sebelum dia tewas, yaitu saat di Magelang pada 7 Juli 2022. Ancamannya eksplisit, bila naik ke atas akan dihabisi. Nah, Komnas HAM juga sudah mengonfirmasi ancaman ini. Ada nama yang muncul, Kuat Ma'ruf, yang awalnya disebut sebagai skuad lama yang mengancam. Nah, kepada kekasihnya, Vera Simanjuntak, Brigadir J itu sempat menangis dan memintanya untuk mencari pria lain. Kata-katanya tuh kurang lebih, "Abang ada masalah, Dek. Biarlah abang yang nanggung ini semua. Adek carilah laki-laki lain." Nah, kalau dilihat di sini, ini bukan lagi sekedar soal pekerjaan ya, tapi sudah masalah yang jauh lebih personal. Kalau kita analisis secara ringkas, ini mengindikasikan bahwa Brigadir J menyadari adanya ancaman yang serius terhadap keselamatannya. Nah, sampai deh mesin waktu kita di hari Jumat 8 Juli 2022. Sekitar jam 5 sore di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Brigadir J tewas ditembak. Ferdy Sambo mengklaim bahwa dia sedang tidak ada di lokasi. Katanya lagi tes PCR. Dan hampir seketika muncul narasi resmi bahwa ini bukan pembunuhan, tapi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae. Alasannya, Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo. Narasinya powerful ya, seolah-olah dirancang untuk membuat Brigadir J itu jadi villain dalam ceritanya sendiri. Awalnya ya banyak yang percaya, polisi loh yang bilang begitu, seorang jenderal bintang 2 loh yang bilang begitu, siapa yang berani gak percaya? Tapi keluarga Brigadir J gak mau diem, dan dari sinilah seluruh rekayasa satu persatu mulai terbongkar. Malam itu keluarga nggak bisa lagi menghubungi Brigadir J. Mereka kemudian menemukan bahwa nomor WhatsApp seluruh anggota keluarga inti sudah diblokir. Sementara itu di Jakarta, adiknya, Bribda Mahareza, dipanggil ke Biro Provos dan diberitahu kabar duka, lengkap dengan cerita rekayasa baku tembak itu. Dia hanya bisa terdiam, terikat oleh hierarki kepolisian yang dihadapinya. Di tanggal 9 Juli, jenazah Brigadir J tiba di Jambi, dan disinilah drama pertama dimulai.
Brigjen Hendra Kurniawan sempat melarang keluarga membuka peti jenazah. Alasannya, sudah diformalin. Ayah Brigadir J bahkan diminta menandatangani dokumen lebih dulu, tapi beliau menolak keras. Itu sama dengan membeli kucing dalam karung, katanya. Keluarga pun bersikeras. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Sayatan di berbagai bagian tubuh, lebam-lebam yang gak masuk akal, rahang yang bergeser. Bagi keluarga ini bukan luka dari baku tembak biasa, tapi luka dari sesuatu yang jauh lebih brutal. Bagi Kairni, luka-luka itu mengindikasikan adanya proses kematian yang lebih lama dan lebih menderita dari sekedar ditembak. Tanggal 11 Juli, 3 hari setelah kejadian, Polri baru secara resmi merilis narasi baku tembak. Tapi ini malah memicu keraguan yang lebih besar. Media mulai bertanya-tanya, netizen mulai menggali, tekanan publik akhirnya memaksa Kapolri untuk bertindak. Kapolri lalu membentuk tim khusus atau Timsus dan Inspektorat Khusus atau Irsus untuk mengusut kasus ini dan menyelidiki dugaan obstruction of justice atau OOJ. Nah, yang bikin ngeri, pada 11 Juli malam, rumah duka keluarga di Jambi dikepung oleh ratusan aparat kepolisian. Sehari setelahnya, akun WhatsApp dan media sosial 5 anggota keluarga inti Brigadir J diretas. 5 akun. Jadinya kayak bukan lagi sekadar upaya untuk menutupi kejahatan, tapi sudah menjadi intimidasi sistematis terhadap keluarga korban. Kalian bayangin deh, anak dibunuh, jenazahnya penuh luka mencurigakan, dan sekarang mereka bahkan gak bisa lagi berkomunikasi dengan aman karena akunnya dihack. Jadi nggak lagi cuma abuse of power, tapi sudah jadi teror. Tapi keluarga nggak mundur atau takut. Mereka justru makin solid. Tanggal 18 Juli 2022, mereka secara resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP ke Bareskrim Polri. Di hari yang sama, Ferdi Sambo dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Di sini jadi titik balik. Dari sini, dominonya mulai jatuh. Tanggal 20-21 Juli, tim sus menemukan sesuatu yang game-changing, teman. Rekaman CCTV yang katanya rusak, ternyata ada. Dan apa yang CCTV ini buktikan? Bahwa Brigadir J masih hidup saat Ferdi Sambo tiba di lokasi. Narasi Sambo tidak ada di TKP langsung runtuh. Sambo ada di sana. Sambo tahu apa yang terjadi dan kemungkinan besar Sambo yang memerintahkan. Agustus 2022, bulan di mana semua aktor dalam drama ini satu persatu jatuh ke dalam jaring hukum. 3 Agustus, Baradae ditetapkan sebagai tersangka pertama. 6 Agustus, Ferdi Sambo ditahan di Makobrimob karena dugaan pelanggaran etik berat dan obstruction of justice. 7 Agustus, Brib KRR ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tanggal 9 Agustus 2022 terjadi sesuatu yang mengubah seluruh arah kasus ini. Baradae mengubah keterangannya. Dia mengaku bahwa dia menembak Brigadir J, tapi bukan atas inisiatifnya sendiri. Dia menembak atas perintah Ferdi Sambo. Menurut media dan masyarakat, ini pengakuan yang luar biasa berani. Baradae tahu resikonya, tapi dia melawan atasannya. Seorang jenderal bintang 2 yang punya kekuasaan luar biasa, tapi dia memilih kebenaran. Dengan pernyataan itu, Ferdi Sambo resmi ditetapkan sebagai tersangka utama pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP yang ancamannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Sambo juga akhirnya mengakui bahwa dia menembak ke dinding untuk merekayasa suasana baku tembak. Selanjutnya tanggal 19 Agustus, Putri Chandrawati, istri Sambo, ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kuat Ma'ruf yang mengancam Brigadir J, tersangka. 6 perwira polisi lainnya, termasuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice. Dalam hitungan minggu, sebuah kerajaan kecil yang dibangun Ferdi Sambo mulai runtuh. Tapi keluarga Brigadir J masih punya pertanyaan besar. Bagaimana sebenarnya anak mereka tewas?
27 Juli hingga 22 Agustus 2022 dilakukan ekshumasi dan autopsi ulang. Tim forensik menemukan 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Penyebab kematian dari tim forensik adalah luka tembak fatal. 5 luka tembak. Jadi ini bukan bela diri, ini eksekusi. Nah, di sini ada satu poin yang sangat penting yang jadi pertarungan narasi, teman. Luka-luka yang dilihat keluarga ini sepertinya mengarah pada dugaan penganiayaan. Namun, dalam persidangan, tim ahli forensik dari autopsi ulang memberikan penjelasan yang berbeda. Mereka secara tegas menyatakan tidak ditemukan tanda-tanda penyiksaan lain dan semua luka berasal dari kekerasan senjata api. Lalu bagaimana dengan luka di jari? Tim forensik menjelaskan bahwa luka di jari kelingking dan jari manis itu disebabkan oleh alur lintasan peluru atau bahasa awamnya tersambar peluru. Ini menunjukkan betapa berbedanya mungkin persepsi mata telanjang di tengah suasana duka dengan analisis klinis forensik. Atau who knows? Oktober 2022. Kasus ini masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Persidangan ini jadi salah satu yang paling diikuti publik dalam sejarah Indonesia modern. 17-18 Oktober 2022, sidang perdana. Semua terdakwa didakwa primer dengan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Ferdi Sambo juga didakwa dengan obstruction of justice. Ada momen yang nggak akan pernah kita lupakan deh. Baradae meminta maaf dan bersujud di kaki orang tua Brigadir J. Di depan pengadilan, di depan media, dia berjanji akan berkata jujur. Selama berbulan-bulan persidangan, dari Oktober 2022 hingga Januari 2023, fakta demi fakta terungkap. Baradae tetap konsisten dengan kronologinya bahwa dia menembak atas perintah Sambo dan kemudian mendapatkan status Justice Collaborator. Bribka RR terbukti bersaksi bahwa ia menolak perintah Sambo untuk menembak temannya. Namun didakwa karena dianggap tidak mencegah kejahatan yang dilakukan dan menyembunyikan senjata Brigadir J. Lalu, klaim pelecehan seksual oleh Putri Chandrawati runtuh karena banyaknya inkonsistensi dan kurangnya bukti. Dan terungkap adanya aliran dana misterius, yaitu transfer dana 200 juta rupiah dari rekening Brigadir J ke Bribka RR setelah korban meninggal, yang dilakukan oleh Bribka RR atas perintah Sambo. Selanjutnya, adanya isu-isu lain yang muncul, seperti dugaan keterlibatan Sambo dalam konsorsium 303, narkoba, hingga isu LGBTQ, yang semuanya dibantah Sambo di persidangan. Pada Januari 2023, Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan. Ferdi Sambo dituntut penjara seumur hidup. Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka RR masing-masing dituntut 8 tahun penjara. Sementara Baradae dituntut 12 tahun penjara. Keluarga Brigadir J kecewa berat karena tuntutannya mereka anggap ringan. Tapi kemudian 13-15 Februari 2023, Majelis Hakim PN Jaksel menjatuhkan vonis yang mengejutkan. Ferdi Sambo, pidana mati. Putri Chandrawati, 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf, 15 tahun penjara. Bribka RR, 13 tahun penjara. Dan Baradae, 1 tahun 6 bulan penjara sebagai Justice Collaborator. Ketika vonis dibacakan, keluarga Brigadir J menangis haru. Bagi mereka, keadilan terasa nyata. Tapi, cerita ini belum selesai. Februari hingga April 2023, Ferdi Sambo dan kawan-kawan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. 12 April 2023, Pengadilan Tinggi menolak semua banding dan menguatkan seluruh putusan PN Jaksel. Ferdi Sambo tetap divonis pidana mati. Keluarga Brigadir J menyambut baik putusan ini. Tapi ini bukan akhir. Masih ada kasasi ke Mahkamah Agung. 8 Agustus 2023,
hari yang akan jadi salah satu hari paling kontroversial dalam sejarah peradilan Indonesia modern. Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi, di mana kasasi ditolak, namun MA melakukan koreksi pidana. Verdi Sambo dianulir dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Pertimbangannya, riwayat pengabdian Verdi Sambo dan spirit KUHP baru yang mengedepankan rehabilitasi yang bahkan belum berlaku. Putusan ini tidak bulat. 2 dari 5 hakim agung memberikan dissenting opinion. Putri Chandrawati dari 20 tahun menjadi 10 tahun penjara. Kenapa hukumannya bisa dikurangi separuh? Pertimbangan spesifik untuk Putri nggak dirinci secara detail oleh MA. Namun pengurangannya menjadi bagian dari koreksi pidana kolektif yang diberikan kepada kelompok Sambo. Kuat Ma'ruf dari 15 tahun menjadi 10 tahun penjara. Bribka RR dari 13 tahun menjadi 8 tahun penjara. Ketika keluarga Brigadir J mendengar putusan ini, mereka kembali menangis. Tapi kali ini tangisannya adalah tangisan kecewa. Kasus ini tidak hanya terjadi di ruang sidang, tapi juga memecah belah masyarakat. Muncul polarisasi yang mengejutkan. Ada kelompok yang menamakan dirinya, mohon maaf dibantu kalau Kairni salah, Richly Farm Salt atau pendukung Baradae yang muncul dengan dukungan masif. Mereka datang ke pengadilan dengan spanduk dan merchandise. Bagi mereka, Baradae itu dilihat sebagai orang kecil yang akhirnya bersaksi melawan atasannya yang berkuasa. Ya perlu diingat juga sih bahwa Baradae adalah pelaku eksekusi langsung. Dialah yang menarik pelatuk dan merenggut nyawa Brigadir J. Terlepas dari apakah ia diperintah atau tidak, tangannya yang melakukan pembunuhan. Jadi menurut Kairni sih fenomena idolisasi terhadapnya itu menunjukkan betapa kompleks dan terdistorsinya persepsi publik dalam kasus ini. Di sisi lain, yang lebih mengejutkan adalah munculnya juga penggemar Verdi Sambo. Seorang wanita bernama Syarifah Ima Syahab bahkan nekat menerobos sidang untuk memberikan hadiah dan surat cinta. Dia memandang Sambo sebagai suami yang melindungi istrinya. Polarisasi ini menunjukkan bagaimana kasus hukum bisa berubah menjadi ajang kontestasi identitas dan narasi yang melampaui fakta hukum itu sendiri. Kasus ini juga menyeret perwira-perwira lain ke dalam pusaran hukum, teman. Khususnya dalam kasus obstruction of justice. Muncul pertanyaan, mengapa perwira tinggi seperti Brigjen Hendra Kurniawan sampai mau ikut dalam rekayasa ini? Dalam pembelaan mereka di pengadilan banding, Hendra Kurniawan dan Kombes Agus Nurpatria berargumen bahwa mereka adalah korban kebohongan Verdi Sambo. Mereka mengklaim bertindak karena percaya pada skenario awal yang disampaikan atasan mereka. Istilahnya mereka merasa dikadalin atau dijebak. Namun argumen ini ditolak hakim yang meyakini bahwa mereka secara sadar berkontribusi dalam menutupi kejahatan. Dan ini menunjukkan betapa rusaknya rantai komando saat itu. Nah, di tengah hiruk-pikuk ini ada juga upaya pembungkaman. Pada 31 Juli 2022, seorang warga Pekanbaru bernama Masril ditangkap Polda Metro Jaya hanya karena mengunggah ulang video TikTok tentang Konsorsium 303. Hasilnya, ia dijerat UU ITE dan ditahan selama 26 hari sebelum dibebaskan melalui Restorative Justice atau RJ. Ini menunjukkan bagaimana abuse of power dalam kasus ini gak cuma soal pembunuhan, tapi juga pembungkaman. Setelah putusan MA, Baradae bebas bersyarat, kembali aktif bertugas di Korps Brimob Polri dan pangkatnya dinaikkan menjadi Baratu. Pada April 2024, dia menikah dengan kekasihnya. Sementara, Brigadir J tetap terbujur di tanah dan keluarganya masih menangisi ketidakadilan. Oke, yuk kita masuk lagi ke mesin waktu kita dan balik ke 2025. Nah, teman, di sini Kairni mau masuk ke analisis yang lebih dalam, yaitu analisis kriminologis.
Jadi menurut Kak Erni, dari sudut pandang kriminologi, kasus Sambo ini bisa dilihat sebagai cerminan kegagalan sistemik yang berlapis. Pertama, kita harus kenal dulu tuh konsep miscarriages of justice atau MOJ, atau yang Kak Erni istilahkan dalam tesis Kak Erni sebagai peradilan pidana sesat. MOJ ini punya dua bentuk utama, yaitu satu, errors of due process atau kesalahan dalam proses hukum. Nah, di sini rekayasa, skenario, perusakan CCTV dan intimidasi terhadap keluarga korban itu adalah contoh dari errors of due process ini. Sistem peradilan itu sepertinya sejak awal sudah dicederai oleh mereka yang seharusnya menegakkannya. Yang kedua, errors of impunity, yaitu ketika pelaku yang bersalah tidak diproses, bisa bebas atau hukumannya dianggap tidak setimpal. Di mata Kak Erni, putusan MA yang memberi diskon hukuman itu adalah bentuk dari partial errors of impunity. Meski tidak bebas total atau sangat tergantung justifikasi hukum pidana jika kita sebut itu sebagai adil atau tidak adil, hukuman mereka dianggap gagal memberikan rasa keadilan yang substantif bagi masyarakat. Selain itu, prosesnya pun patut dipertanyakan. Kedua, ada konsep viktimisasi struktural. Brigadir J dan keluarganya menjadi korban bukan hanya oleh individu, tapi oleh struktur kekuasaan itu sendiri. Ia menjadi korban karena posisinya sebagai bawahan dalam hierarki Polri yang rigid. Setelah ia tiada, keluarganya diviktimisasi lagi oleh sistem yang sama melalui intimidasi dan rekayasa kasus. Ironisnya, sistem peradilan pidana di sini yang seharusnya melindungi, kok justru menjadi bagian dari proses viktimisasi itu. Ketiga, paradoks hukuman. Coba kita lihat faktanya dengan jernih ya. Baradae adalah pelaku eksekusi langsung yang menarik pelatuk dan menembak Brigadir J 5 kali. Dialah yang merenggut nyawa. Hukumannya 1,5 tahun. Bahkan sudah bebas. Bribka RR menolak perintah untuk menembak, menunjukkan bahwa dia punya nurani dan kemanusiaan. Tapi dia dihukum lebih besar karena dianggap tidak mencegah. Hukuman awalnya 13 tahun dan dikurangi MA menjadi 8 tahun. Kan ini menciptakan logika yang terbalik dan berbahaya ya. Sistem hukum kita tuh jadinya seolah memberi reward kepada yang melakukan eksekusi karena kemudian bersaksi dan punishment kepada yang menolak melakukan eksekusi. Ya mungkin ini adalah logika fungsional dari aparatus negara. Misalnya, untuk menjerat target utama yaitu Sambo, sistem memberikan insentif ekstrim kepada justice collaborator berupa pengurangan hukuman yang drastis. Secara pragmatis ini mungkin efektif untuk mengungkap kejahatan. Tapi menurut Kak Erni, secara moral dan edukatif, ini sangat bermasalah. Jadi pesan apa yang kita kirimkan pada aparat-aparat muda di masa depan? Bahwa kepatuhan pada perintah kriminal selama nanti bersedia bersaksi akan dihargai lebih baik daripada keberanian menolak karena nurani. Jadinya ini sebenarnya bukan hanya soal Baradae atau Bribka RR sebagai individu, bukan. Tapi lebih dari itu, soal struktur insentif dalam sistem hukum kita yang pada akhirnya bisa mendorong perilaku yang kontraproduktif dengan nilai keadilan substantif itu sendiri. Atau jadinya bagi Kak Erni lagi, seolah ada yang perlu dipertanyakan. Apakah hukuman ringan bagi Baradae itu adalah hadiah karena mematuhi perintah atasan? Dan hukuman yang lebih berat bagi Bribka RR justru adalah hukuman karena tidak mematuhi perintah atasan. Soalnya ini sangat bisa dilihat secara komparatif ya. Ya ini cuma pemikiran ya. Kalau benar ini gitu, kelihatan lagi pelanggaran terhadap keadilannya. Apakah kepatuhan patron klien itu lebih penting daripada kemanusiaan? Ya entahlah ya. Soalnya studi tentang sejarah peradilan Indonesia tuh menunjukkan bahwa independensi lembaga hukum kita tuh memang seringkali terganggu oleh intervensi kekuasaan. Dan kasus Sambo ini dengan segala rekayasa dan penyalahgunaan wewenangnya bisa dilihat sebagai manifestasi terbaru dari pola historis yang sama, di mana kekuasaan dan jabatan bisa membengkokkan hukum. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kasus Ferdy Sambo ini, teman? 1. Kasus ini menurut Kak Erni adalah contoh dari apa yang disebut sebagai miscarriages of justice secara parsial atau partial miscarriages of justice.
di mana sistem peradilan pidana dalam banyak hal terbukti dan dalam beberapa lainnya terindikasi telah dimanipulasi dan direkayasa. 2. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan kekuatan keluarga korban serta tekanan publik. Tanpa mereka, mungkin kebenaran tidak akan pernah terungkap. Itu pun masih banyak yang seolah disembunyikan. 3. Yang ini menjadi pertanyaan yang sangat penting ya. Karena kasus ini jadinya membuat kita harus menggali kembali bagaimana sih legitimasi sistem peradilan kita? Ketika hukum bisa dibengkokkan untuk kepentingan orang-orang tertentu, kita kan jadi bertanya, sistem peradilan seperti apa sih yang sebenarnya kita punya? Yang keempat, fitnah keji terhadap Brigadir J itu tidak pernah terbukti di pengadilan. Majelis hakim di PN Jaksel bahkan secara tegas menyatakan bahwa motif kekerasan seksual tidak terbukti. Tapi hingga detik ini, nggak pernah ada permintaan maaf yang tulus dari para pelaku atas fitnah yang telah menghancurkan nama baik almarhum. Orang yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi telah dibungkam dan reputasinya dirusak bahkan setelah ia tiada. Kenapa kayak ini tiba-tiba kepikiran Pak Daru ya? Enggak. Kepikiran aja. Mikir kan bukan berarti terindikasi sama, bukan? Ya enggak? Enggak ya? Oke. Ya, yang kelima. Dan ini paling mencederai rasa keadilan kita rasanya. Adalah terciptanya paradoks moral dalam hukuman. Disparitas vonis antara Bribka RR yang menolak menembak 8 tahun dengan Barada E yang menjadi eksekutor 1,5 tahun sepertinya bukanlah anomali teknis bagi Kearney, tapi cerminan dari prioritas sistem yang bermasalah yang lebih menghargai kesaksian fungsional daripada keberanian moral. Atau ya begitulah. Nah, jadi di sini Kearney menyimpulkan bahwa kasus Verdi Sambo ini adalah cerminan dari penyalahgunaan otoritas dan manipulasi aparatus negara yang mendelegitimasi sistem peradilan pidana kita. Dan putusan MA menghasilkan apa yang Kearney sebut sebagai partial errors of impunity atau kesalahan parsial yang memberikan kekebalan tertentu kepada pelaku. Ya, secara pribadi entah benar entah salah, boleh kalian setuju atau tidak, Kearney sudah punya dugaan sejak awal bahwa ya hukuman mati ini memang gak ditujukan untuk dieksekusi lah. Tapi tujuannya adalah mencoba mencari muka pada rakyat agar hukum kita tuh terkesan adil. Nah, KUHP 2023 yang disahkan di tengah jalan itu seolah menjadi tes ombak untuk melihat reaksi publik sebagai awalnya. Kira-kira rakyat akan melihat arahnya atau tidak nih gitu kan. Nah, kalau rakyat protes misalnya dan akhirnya kebijakan tersebut harus ditunda ya, tinggal nanti diubah saja hukumannya di ujung. Pokoknya nggak jadi aja gitu kan. Nah, ya itu sih sekedar dugaan ya. Sekali lagi kalian boleh setuju boleh tidak karena Kearney bisa benar bisa salah. Ini cuma jalan pikiran Kearney saja yang sudah terbiasa dengan politik narsisistik sistem atau sistem yang narsisistik itu. Akhir kata, Brigadir J meninggal pada 8 Juli 2022. Dia masih berusia 27 tahun pada saat itu. Usia yang seharusnya sedang mekar-mekarnya. Dia punya keluarga yang mencintainya. Punya tunangan yang menunggunya. Punya masa depan di depannya. Dan semua itu direnggut karena ambisi, arogansi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita nggak bisa mengembalikan Brigadir J. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memastikan kasusnya nggak sia-sia. Kita perlu mengingat bahwa di tengah hiruk-pikuk persidangan dan polarisasi publik, ada seorang anak muda yang kehilangan nyawanya dengan cara yang brutal dan nama baiknya difitnah bahkan setelah kematiannya. Seperti kata Desmond Tutu, "If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor." Kalau diterjemahkan artinya jika kita bersikap netral dalam situasi ketidakadilan, maka artinya kita sudah memilih untuk berpihak pada sang penindas. Dalam menghadapi ketidakadilan yang direkayasa oleh kekuasaan, diam adalah bentuk keberpihakan pada kezoliman. Karena kalau kita diam, kita jadi bagian dari masalah. Karena kita sudah menormalisasi masalah. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kearney tahu ini berat, tapi ini penting. Sekali lagi, please like, subscribe, and share video ini.
Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian tentang disparitas atau perbedaan hukuman dalam kasus ini. Apakah sistem justice collaborator kita sudah tepat atau justru menciptakan insentif yang salah? Selain itu, apakah hukuman yang diberikan sudah melewati proses hukum yang seharusnya? Kak Erni mau banget baca perspektif kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan jangan pernah diam dalam menghadapi ketidakadilan. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.